Assalamualaikum anak-anak. Hari ini kita ketemu lagi anak. Apa kabarnya? Semoga selalu sehat ya nak. Hari ini kita mau belajar tentang kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi ini ada di buku kalian, buku tema 8, subtema 1. Sekarang kita mau ngebahas tentang kegiatan ekonomi. Apa sih yang dimaksud dengan kegiatan ekonomi? Yuk kita lihat bareng-bareng ya. Oke, ternyata kegiatan ekonomi itu adalah semua kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk bisa mendapatkan penghasilan barang maupun jasa. Jadi anak-anak yang bisa melakukan kegiatan ekonomi pasti manusia, hanya manusia. Jadi tumbuhan maupun hewan tidak bisa melakukan kegiatan ekonomi. Apa tujuannya? Untuk mendapatkan penghasilan barang maupun jasa. Jadi yang dimaksud dengan secara keseluruhannya ya, kesimpulan dari kegiatan ekonomi. Oke, sekarang kita lihat yang berikutnya. Apa sih tujuan orang melakukan kegiatan ekonomi? Yuk, sekarang Miss Jen mau tanya sama kalian. Kenapa sih ayah sama bunda selalu melakukan kegiatan ekonomi? Apa sih kegiatan ekonomi itu? Salah satunya adalah dengan cara bekerja ya. Itu adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh orang tua kalian, oleh ayah kalian, abi kalian, atau bunda atau mama ya. Nah, sekarang tujuan orang melakukan kegiatan ekonomi adalah yang pertama untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Kenapa? Karena memang setiap manusia berusaha menginginkan kesejahteraan hidupnya menjadi lebih baik supaya kehidupannya menjadi lebih sejahtera. Sehingga ketika kesejahteraannya sudah mencukupi, maka akan terpenuhi juga semua kebutuhan sehari-hari. Apa aja sih kebutuhan sehari-hari? Ayo, siapa yang tahu kebutuhan sehari-hari? Wah, kalau di kelas langsung rame. Miss, aku tahu Miss, aku tahu. Oke, ya kalian pasti anak-anak hebat tahu semua. Jadi apa yang dimaksud dengan kebutuhan sehari-hari? Yaitu yang kita memang butuhkan sehari-hari. Misalkan makanan, minuman, pakaian, ya. Kebutuhan seperti kalian butuh listrik, itu juga merupakan kebutuhan sehari-hari. Kan listrik harus dibayar setiap bulannya ya, Nak ya. Oke, selanjutnya. Nah, selanjutnya kita mau belajar lagi macam-macam kegiatan ekonomi. Ada apa aja ya macam-macam kegiatan ekonomi? Ada yang tahu? Apa itu macam-macam kegiatan ekonomi contohnya? Betul. Jadi produksi. Macam-macam kegiatan ekonomi yang pertama adalah produksi. Yang berikutnya adalah distribusi. Betul. Yang berikutnya adalah konsumsi. Jadi macam-macam kegiatan ekonomi ada 3, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Yuk kita ingat-ingat lagi. Apa sih yang dimaksud dengan produksi? Apa yang dimaksud dengan distribusi? Dan apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan konsumsi? Yuk kita lihat sama-sama. Apa yang dimaksud dengan produksi? Produksi adalah, nah ini dia, produksi adalah kegiatan menghasilkan barang dan jasa ya. Nah, apa contohnya? Contoh kegiatan produksi adalah pabrik tempe. Ya, tiap hari pasti kalian suka makan tempe ya. Ada yang sukanya digoreng, ada yang sukanya diorek, ada yang sukanya dibikin tempe mendoan. Enak ya. Oke, jadi kegiatan produksi adalah contohnya misalkan pabrik tempe. Kenapa bisa disebut pabrik tempe adalah produksi? Karena ternyata pabrik tempe mengolah bahan baku dari kacang kedelai, diolah hingga menjadi tempe ya. Maka dia disebut dengan produksi. Oke, berikutnya apalagi selain dari produksi yang merupakan contoh dari produksi? Ada juga misalkan pabrik tas. Pabrik tas tuh misalkan mereka mengolah bahan baku dari kain kanvas, kemudian diolah, dijahit, kemudian menjadi tas yang bagus, bisa untuk menaruh buku kalian ya, menyimpan buku kalian. Oke, selanjutnya. Orang yang melakukan kegiatan produksi itu disebut dengan istilah produsen. Ya, berikutnya. Ini yang berikutnya adalah tentang distribusi. Pengertian distribusi adalah kegiatan ekonomi yang menyalurkan barang hasil produksi kepada konsumen. Jadi distribusi itu adalah kegiatan perantara, menyalurkan barang hasil produksi kepada konsumen.
konsumen. Contoh kegiatan distribusi adalah perusahaan pengiriman yang mengantarkan barang atau produksi. Salah satunya adalah perusahaan Gojek ya, perusahaan terkenal. Jadi dia bisa mengirimkan barang ya. Berikutnya, yuk sekarang lanjut. Oh ya, tadi harusnya ada tuh orang yang mengirimkan barang disebut juga dengan istilah distributor. Oke. Selanjutnya, nah ini ya, orang yang melakukan kegiatan distribusi disebut dengan distributor. Oke, selanjutnya adalah tentang konsumsi. Konsumsi itu apa ya? Konsumsi adalah kegiatan ekonomi yang memakai atau menggunakan barang dan jasa hasil produksi. Sebagian besar dari kita adalah termasuk orang-orang yang melakukan kegiatan memakai atau menggunakan barang dan jasa hasil produksi. Contohnya apa sih? Misalkan seperti saya setiap hari contohnya misalkan saya memakai baju. Nah, baju itu adalah hasil dari produksi. Setelah jadi dikirimkan melewati orang-orang yang bergerak di bidang distribusi. Atau kertas. Saya setiap hari ngeprint pakai kertas, ya enggak? Kertas itu enggak bisa saya produksi sendiri. Ada yang memproduksinya, yaitu pabrik kertas. Supaya bisa sampai di toko, ada yang mengantarkannya, yaitu orang-orang dari bagian distribusi. Nah, saya adalah orang yang menggunakan barang. Makanya saya melakukan kegiatan yang dinamakan konsumsi. Nah, orang yang melakukan kegiatan konsumsi disebut dengan istilah konsumen. Nah, selanjutnya, kegiatan ekonomi berdasarkan letak geografis. Nah, mungkin di antara kalian masih bingung, geografis itu apa sih, Miss? Oke, yuk. Geo itu sebenarnya dari kata geo itu adalah bumi, ya. Geo itu adalah bumi. Jadi letak geografis itu adalah letak wilayah atau tempat berdasarkan bentuk permukaan bumi. Jadi permukaan bumi kita tuh nggak rata. Ada yang berupa perairan, ada yang berupa daratan. Daratannya pun dibagi, ada yang berupa dataran tinggi, ada yang berupa dataran rendah. Nah, kegiatan ekonomi berdasarkan letak geografis, maka orang-orang mempunyai kegiatan ekonomi yang berbeda-beda. Berdasarkan apanya? Berdasarkan letak wilayahnya, berdasarkan tempatnya, ya. Jadi orang-orang pekerjaannya berbeda-beda. Yuk kita lihat sama-sama. Nah, ternyata kegiatan ekonomi berdasarkan letak geografis bisa kita bedakan menjadi dua. Apa aja itu? Oh, ternyata kegiatan ekonomi di dataran tinggi berbeda dengan kegiatan ekonomi di dataran rendah. Kalau di dataran tinggi, orang-orang melakukan pekerjaan sebagai petani sayuran karena di sana cuacanya mendukung, ya, tanahnya pun mendukung subur. Kemudian perkebunan bawang, perkebunan teh maksud saya, ya, kemudian juga petani bawang. Sedangkan di daerah dataran rendah itu biasanya di daerah mendekati pesisir pantai, ya, mendekati pesisir pantai. Di sana ada petani garam. Nah, kalau kita makan nggak ada rasa garamnya pasti kurang enak, ya, nggak, kurang lezat. Nah, makanya kita butuh tuh para pekerja yang bekerja sebagai petani garam. Ada juga peternak udang, ada nelayan, ada juga pencari mutiara. Oke, itu adalah kegiatan ekonomi berdasarkan letak geografis. Nah, letak geografis juga dibagi menjadi letak secara wilayah. Nah, secara wilayah, kegiatan ekonomi dibagi menjadi dua, yaitu kegiatan ekonomi yang terletak di daerah perkotaan dan juga di daerah pedesaan. Apa sih bedanya? Yuk kita lihat bareng-bareng ya. Kalau di kota ada yang bekerja sebagai wirausahawan. Apa sih wirausahawan? Wirausahawan itu adalah orang yang bergerak di bidang usaha. Jadi dia melakukan usaha macam-macam. Ada yang usaha kuliner, ada yang usaha turis, travel, macam-macam ya wirausaha. Ada yang usaha
bengkel mobil, tapi mereka misalkan membuat bengkel mobil, mobilnya dibuat menjadi jauh lebih canggih, atau sablon baju, itu adalah wirausahawan. Pedagang di kota, banyak sekali pedagang. Kenapa? Karena banyak sekali benda yang diperjualbelikan. Ada buruh pabrik, karena di kota banyak sekali pabrik ya nak. Ada guru ya, ada arsitek. Siapa yang mau jadi guru? Mudah-mudahan banyak yang tunjuk tangan ya. Oke, kemudian ada arsitek yang merancang gedung-gedung bertingkat, ada perancang busana. Ya, sekarang perancang busana banyak sekali, baik pria maupun wanita, banyak yang menjadi perancang busana. Ada artis. Nah, mereka ini artis sebagian besar hidup di daerah perkotaan. Ada aktor, ada seniman, ada polisi, ada pengacara. Sekarang kita lihat yang di desa, ada petani karena mereka bertani ya. Kemudian ada peternak, ada pengrajin, ya pengrajin banyak, ada pengrajin batik, ada pengrajin ukiran, ada nelayan. Oh ternyata di desa ada juga guru. Ya iyalah ada guru, kan di desa juga banyak anak-anak yang pingin dicerdaskan. Ada pak polisi yang akan menjaga ketentraman, dan juga ada pedagang. Baiklah anak-anak, demikian pelajaran hari ini. Kalau masih agak bingung, tadi apa ya penjelasan dari Miss Dian, kalian tinggal cek lagi ya. Videonya kalian ulang lagi. Oke, sampai di sini dulu belajarnya. Tetap semangat buat belajar, tetap sukacita ya nak. Oke, itu aja ya. Assalamualaikum.